Pelatih kiper Arema FC Felipe Americo memilih untuk mudik ke Brasil untuk mengisi waktu libur yang cukup panjang hingga 1 bulan sebelum kembali bersiap pada lanjutan Liga 1 awal tahun 2021 mendatang. Dia pun mengaku sangat pusing dengan segala ketidakjelasan dan keruwetan Liga 1. Bagaimana tidak, persiapan intensif yang dilakukannya bagi para pemain, bagi para penjaga gawang mister gawang Arema FC harus sia-sia akibat penundaan kompetisi yang berkali-kali. Dari yang sebelumnya direncanakan bergulir Oktober, lanjutan pekan keempat Liga 1 2020 lalu mundur pada November dan kembali mundur sampai Februari 2021. Ya sangat pusing rasanya, Anda tahu sendiri bagaimana kami menjalani persiapan tim, ujar Felipe pada Senin 2 November 2020 lalu. Maka dari itu dia tak berpikir panjang untuk mengambil opsi mudik ke Brasil. Lagi pula skuad asuhan Carlos Oliveira menjalani libur panjang dan baru akan memulai lagi aktivitas yang direncanakan pada 30 November mendatang. Saya belum pulang ke Brasil dan masih menunggu jadwal penerbangan. Harus bertemu keluarga biar fresh lagi, taras ex pelatih kiper Barito Putra tersebut. Felipe Americo memang hampir 1 tahun ini berada di Malang sejak membantu kinerja Mario Gomez pada awal Januari 2020 lalu. Dia menjadi salah satu pengisi staf kepelatihan Arema FC, selain Marcos Gonzalez pelatih fisik beserta Karis Yulianto, Kuncoro dan Singgih Pitono. Pelatih Arema FC Carlos Oliveira mengaku memiliki permintaan khusus kepada pihak manajemen tim sebelum kembali memulai Liga 1 2020. Permintaan Carlos adalah agar Arema FC mendatangkan 1 pemain. Lebih rinci, pemain yang diinginkan Carlos yaitu seorang striker asing. Tak hanya pemain, pelatih yang berasal dari Brasil ini juga berniat merekrut pelatih fisik. Carlos menyebut itu semua dilakukan demi untuk semakin meningkatkan performa skuad Singoedan. Sudah kami sampaikan ke manajemen terkait apa yang dibutuhkan tim saat ini. Selain pelatih fisik, kami juga meminta tambahan 1 striker asing untuk menyempurnakan tim ini, ujar Carlos Oliveira. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebut Malaysia mulai takut kepada tim nasional Indonesia U19. Dasar ketakutan itu berasal atas performa brilian yang ditujukan skuad timnas U19 racikan Sintayong saat menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Dari akhir Agustus hingga Oktober 2020, skuad Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan di negeri veterani Kroasia. Di sana David Maulana dan kawan-kawan tak hanya berlatih, namun juga menggelar laga uji coba. Dalam 2 laga awal hasil buruk memang dialami timnas U19. Akibat belum beradaptasi dengan cuaca, Raifat Haris serta kolega dihajar Bulgaria 3-0 dan Kroasia 7-1. Namun, memasuki pertandingan ketiga kualitas tim asuhan Sintayong mulai terlihat. Terbukti mereka menahan juara bertahan Piala Asia U19 Arab Saudi dengan skor 3-0. Kemudian di laga keempat timnas U19 Indonesia menang 2-1 atas semifinal Piala Asia U19 2018 Qatar. Total selama berada di Kroasia, timnas Indonesia U19 melakoni 11 pertandingan. Dari total 11 pertandingan tersebut, Amriudin Bagas Kava dan kawan-kawan menang 5 kali, 3 kali hasil imbang dan 3 kali hasil kalah. Bahkan sejumlah kemenangan didapat timnas U19 dengan skor menakjubkan. Subica Zasat menggilas Makedonia Utara 4-1 dan Hajduk Split 4-0. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan sangat mendukung pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri agar kemampuannya meningkat. Ia mencontohkan Witan Sulaiman yang dipuji oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Iwan Bule Sapan Iriawan mengatakan Sintayong senang dengan potensi yang dimiliki Witan Sulaiman. Hal itu berlaku pula dengan pemain lain yang berani ambil resiko bermain di luar negeri seperti Egy Maulana Fikri dan Yanto Pasna. Beberapa pemain kita ada di luar negeri, ada Egy lalu Witan yang menurut Sintayong sangat potensial di mana kita lihat permainan sangat bagus selama TC di Kroasia. Lalu ada juga Yanto Pasna, kata Iwan Bule. Oleh sebab itu, Iwan Bule menegaskan PSSI akan membantu pemain muda untuk berkarir atau menimba ilmu di luar negeri. Program Garuda Select menjadi salah satu harapan karena terbukti menyumbangkan pemain potensial untuk timnas U19. Program Garuda Select cukup bagus. Pemain dari sana berkualitas dan mereka banyak di timnas U19. Sekarang jilid 3 sudah digelar di Pakansari dan akan latihan di Inggris, jelasnya. Baik Persib Bandung Victor Iqbal mengaku sangat kecewa tertundanya show Liga 1 2020. PSSI dan PT Liga Indonesia baru LIB memutuskan lanjutan Liga 1 musim ini akan digelar pada Februari 2021. Dengan keputusan itu, manajemen Persib meliburkan seluruh pemain dari rutinitas latihan hingga 2 bulan. Rencananya, tim Bandung akan kembali berkumpul pada Januari 2021 mendatang. Sangat kecewa luar biasa, karena saya berharap
liga harus dimulai seperti bicara waktu liga stop pada Maret. Katanya Mei akan ada liga, tetapi kenapa sejak itu tidak ada liga? Diharapkan liga mulai Agustus dan Oktober, namun sampai sekarang tidak ada juga, tegas Victor Igbonevo. Pemain kelahiran Nigeria itu pun mengaku sangat cemburu dengan beberapa negara lain yang tetap menjalankan kompetisi meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya pasti cemburu, sebagai pemain bola kami mau main di lapangan. Tetapi saya tidak tahu dan bingung, karena situasinya di Indonesia membuat liga sampai tidak bisa berjalan dan ada hal lain juga. Tetapi ya itulah harus menerima dan lihat ke depan, lanjut Victor Igbonevo. Pemain bernomor punggung 32 di Persib Bandung itu juga menyayangkan show Liga 1 lagi-lagi harus tertunda. Padahal seluruh pemain sudah siap untuk kembali beraksi di lapangan. Sangat menyesal, saya kesini dan saya benar-benar kecewa. Mungkin ini rencana Tuhan, kita tidak bisa melawan. Sebagai manusia, saya kecewa karena Liga Thailand dan Liga lain masih bertanding, ucap Igbonevo. Klub kasta teratas Liga Serbia Ratnik Surdulica diserang netizen Indonesia. Hal itu setelah Ratnik Surdulica tidak mendaftarkan nama Wiltan Sulaiman ke dalam 30 pesepak bola yang dipersiapkan untuk putaran pertama Liga Serbia 2020-2021. Semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ratnik Surdulica bertandang ke markas Ratniki Nis di pekan ke-14 Liga Serbia 2020-2021. Ratnik Surdulica pun mengupdate jalannya laga mereka kontra Ratniki Nis di akun Instagram mereka @fk.ratnik.surdulica. Namun unggahan yang mereka taruh di Instagram justru diledek oleh netizen asal Indonesia. Beberapa netizen menyarankan manajemen Ratnik Surdulica untuk membeli kamera yang layak, sebab hasil jepretan yang mereka taruh di feed dinilai oleh beberapa netizen jauh dari kata baik. Beli kamera kek, tulis seorang netizen. Selain menyarankan membeli kamera, netizen asal Indonesia juga mengancam untuk unfollow Instagram Ratnik Surdulica jika Wiltan Sulaiman tak kunjung dimainkan. Sekedar informasi, follower Instagram Ratnik Surdulica meningkat drastis semenjak Wiltan Sulaiman resmi gabung mereka pada Februari 2020. Ketika Wiltan Sulaiman tiba, follower Instagram Ratnik Surdulica baru mencapai 6.000. Saat ini jumlahnya naik hampir 3 kali lipat, yang mana menyentuh angka 17.400 followers. Anda serius tidak memainkan Wiltan Sulaiman di Liga Serbia? Jangan salahkan kami, netizen Indonesia, jika unfollow Anda, tulis netizen lainnya. Sebenarnya, tanda-tanda tenaga Wiltan Sulaiman tak dibutuhkan Ratnik Surdulica sudah terlihat beberapa bulan terakhir. Wiltan Sulaiman tak kunjung diajak pulang ke Ratnik Surdulica meski menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia U19 sejak Juli 2020. PSSI belum bisa menentukan klub yang akan mewakili Indonesia di Piala AFC 2021. Pelaksana tugas PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku akan menentukan hal itu dalam rapat Komite Eksekutif Exco PSSI. Indonesia mendapatkan jatah 2 klub untuk bermain di Piala AFC 2021. Namun molornya show Liga 1 2020 ke awal 2021 membuat siapa yang akan menjadi wakil Indonesia belum bisa diketahui. Pada Piala AFC 2020, Indonesia diwakili oleh Bali United dan PSM Makassar. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia membuat turnamen tersebut harus terhenti di tengah jalan. Yunus Nusi menyebut AFC memberikan tenggat waktu kepada PSSI untuk menentukan wakil Indonesia pada Desember mendatang. Hal ini akan segera diketahui dalam rapat Exco PSSI yang bakal digelar dalam waktu dekat. AFC meminta batas waktu penyampaian tentang perwakilan Indonesia pada 22 Desember 2020. Untuk permasalahan ini, kami akan putuskan dalam rapat Exco, kata Yunus Nusi. Dengan show Liga 1 2020 yang baru bergulir pada awal 2021, besar kemungkinan PSSI akan mengirimkan Bali United dan PSM Makassar ke Piala AFC 2021. Anda yang menggunakan peringkat klasemen saat ini, tentu saja ini tidak adil karena baru memainkan 3 pertandingan pada awal musim 2020. Piala AFC 2021 sendiri rencananya akan digelar pada 15 Februari hingga 6 November 2021. Namun babak kualifikasi sudah digelar sejak 5 Januari 2021. Perjalanan di turnamen kelas 2 AFC ini sangat panjang. Klub yang lolos terlebih dulu akan bertanding di babak penyisihan grup. Setelah itu, 2 tim teratas di tiap-tiap grup akan lolos ke babak fase grup. Untuk menjadi juara, klub masih harus melewati sejumlah babak seperti zona semifinal, zona finals, interzona playoff, semifinals, interzona playoff final, dan final.